Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Perkenalkan, saya Nur Asisa sebagai konselor yang akan mendampingi Kakak pada sesi konseling pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik, Kak. Di sini saya akan meminta waktunya Kakak beberapa menit ke depan, dan saya juga akan meminta izin untuk mendokumentasi. Selanjutnya segala sesuatu yang Kakak ceritakan akan dijaga kerahasiaannya Kak. Baik, mungkin sebelum masuk Kakak akan mengisi info konsen, di mana di sini adalah kesediaan Kakak untuk mengikuti sesi konseling di pagi hari ini. Nah, setelah Kakak mengisi RH, berikutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui latar belakang Kakak. Nah, ini adalah anamnesa. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, nanti Kakak akan menjawab sesuai apa yang Kakak rasakan dan pengalaman yang Kakak alami. Mungkin itu saja anamnesa yang tentang latar belakang Kakak. Terima kasih atas keterbukaannya. Ini juga sangat membantu saya dalam mengetahui nih Kak latar belakang Kakak. Dan mungkin kita akan masuk nih Kak di sesi konseling. Nah, saya mengharapkan keterbukaan Kakak, dan apapun yang saya sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya Kak. Nah, baik. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Nah, bagaimana sih Kak pengalaman dalam menjalani kuliah? Awalnya itu awal masuk kuliah have fun sih Kak, karena ini pengalaman baru saya, sampai dimana saya berada di semester 1 memasuki semester 2, sampai pada saat semester 2 pertengahan itu mulai terasa agak berat, terutama itu pada saat berjalannya lab. Nah, mungkin nih Kak bisa diceritakan lebih lanjut kenapa sih pertengahan semester 2 nih Kakak merasa berat? Karena beratnya itu pada saat menjalankan lab, teman-teman yang awalnya saya harapkan kami bisa bekerja sama untuk mendapatkan nilai yang baik, kita bisa berkembang bersama, tetapi ekspektasi saya tidak seperti itu. Kenyataannya saya berjuang mati-matian untuk kami mendapatkan nilai yang baik untuk berkembang, tetapi teman-teman saya agak kurang mendukung hal tersebut, jadi itu terasa berat. Berarti itu ya tadi Kak, pengalaman yang kurang mengenakan lah. Nah, mungkin dari pengalaman dari semester 1 ke semester 2 nih Kak, pengalaman apa sih yang kayak paling berkesan? Berkesannya itu ada salah satu dosen yang membuat saya agak terkesan, karena di jurusan saya hanya beliau dosen perempuan sendiri, dan beliau gimana ya Kak jelaskan, beliau yang bikin saya agak tertarik dengan beliau, karena biasanya kan begitu dengan fakultas yang sama jurusan berbeda, dosen perempuan tuh agak lumayan banyak Kak, tapi di jurusan saya beliau seorang diri, dan itu agak membuat saya terkesan, dan banyak motivasi beliau yang membuat saya bersemangat gitu. Oke, berarti ada pengalaman yang menyenangkan, juga ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Mungkin berikutnya apa sih yang kenapa sih kakak akan membahas masalah mengenai tentang karir Kak? Mungkin
kakak bisa ceritakan? Mungkin masalah karir tuh Kak, saya masih agak bingung pada saat nanti saya lulus itu, apakah minat saya dalam bidang ini masih ada pada saat saya bekerja, ataukah nanti pada saat lulus saya malah menekuni bidang lain gitu Kak. Oke. Kapan sih Kak pikiran tersebut muncul? Itu kadang-kadang aja sih Kak, apalagi pada saat sebelum tidur. Oke. Nah, coba nih Kak ceritakan apa sih yang membuat kakak bingung tentang masa depan? Yang membuat bingung itu karena saat saya menjalani perkuliahan ini sudah di semester 2 akhir, saya baru bisa mengenali diri saya sendiri, apa yang sebenarnya betul-betul saya inginkan dan apa yang sebenarnya saya hanya menjalani hal tersebut karena saya memikirkan banyak pendapat yang masuk gitu Kak. Jadi saya agak bingung nanti apakah saya masih bisa atau mampukah menjalani hal ini beberapa tahun ke depan, ataukah saya tiba-tiba bisa saja berhenti atau eh, berpindah ke jurusan yang memang saya minati gitu Kak. Dan saya juga kadang berpikiran bahwa setelah lulus apakah nanti pada saat saya bekerja saya akan bisa menangani tekanan dalam pekerjaan tersebut ataupun tidak Kak. Oke. Nah, ketika pikiran bingung ini datang, Kak, apa sih yang biasa kakak rasakan? Sedih ada, bingung ada, tetapi lebih ke flat sih Kak, karena saya merasa kadang saya tidak merasakan apa-apa, hanya Datar aja begitu ya, Kak. Nah, mungkin nih Kak, menurut kakak sih apa yang paling membuat kakak belum yakin nih Kak tentang masa depan dan karir yang sedang dijalani? Mungkin yang membuat saya kurang yakin sekarang itu karena dalam semester yang saya jalan dari awal sampai sekarang itu saya merasa saya belum menemukan apa yang sebenarnya saya bisa kuasai di bidang tertentu, karena saya mencoba memahami, tetapi beberapa mata kuliah yang saya jalani sekarang itu belum ada yang bisa membuat saya tertarik sama sekali. Berarti belum tertarik selama 1 sampai 2 semester ini ya Kak. Nah, mungkin apa sih yang kakak rasakan? Maksudnya kayak apa sih yang merasa kakak bahwa kakak itu belum cocok dengan jurusan yang kakak ambil? Cocoknya itu karena eh, orang-orang yang di sekitar saya sekarang itu saya tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan mereka. Jadi saya merasa eh, itu agak bertolak belakang sama apa yang ingin saya capai, apa yang ingin saya kembangkan. Tetapi di lingkungan saya sekarang ini agak kurang mendukung saya, di mana saya bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, mungkin nih Kak, lingkungan yang kakak maksud ini seperti apa sih Kak? Mungkin teman kah? Atau keluarga atau orang lain sih Kak? Boleh Lebih ceritakan? ke teman sih Kak, karena teman-teman saya agak sulit untuk diajak bekerja sama, diajak berdiskusi, bertukar pikiran, apa yang bisa kita lakukan untuk lebih produktif dan lain-lain. Jadi itu agak menghambat sih Kak, karena
untuk mengenai beberapa materi atau beberapa laporan yang harus dikerjakan pun itu agak sulit berkomunikasi dengan mereka. Kalaupun ada beberapa hal penting yang dibicarakan dengan serius, malah akan keluar jalur karena lebih banyak bercanda daripada serius. Itu aja. Oke. Baik, saya bisa merasakan apa yang Kak rasakan. Nah, mungkin nih Kak, saya ingin tahu nih Kak, bagaimana sih perjalanan Kakak sehingga bisa ada di jurusan yang Kakak jalani sekarang? Perjalanannya itu karena beberapa tahun terakhir ada beberapa hambatan yang saya harus jalani, dan dimana pada saat kesempatan itu datang untuk saya tidak hanya memikirkan untuk diri saya sendiri, dan karena saya mengingat umur saya, kalau saya mengambil jurusan A, B, C itu mungkin membutuhkan waktu yang lama. Jadi opsi saya itu karena ayah saya terutama yang terkadang terus memberitahu saya bahwa coba kamu belajar bahasa Mandarin, belajar ini itu supaya bisa cepat kerja di perusahaan ini itu. Jadi itu membuat saya berpikir jurusan apa ya yang sebenarnya cocok untuk kuliah, dan pada saat lulus itu terima kerjanya cepat, dan kuliah yang saya ambil pun itu bisa berkaitan dengan apa yang ayah saya harapkan gitu Kak. Kalau bisa tahu nih Kak, jurusan apa sih yang memang Kakak sedang jalani sekarang? Teknik Kak, di bidang mesin. Jadi mungkin ada beberapa masukan dari ayah dan di mana Kakak juga memikirkan bahwa mungkin dari segi usia, perjalanan juga, jadi Kakak mencari jurusan yang memang cepat dalam mendapatkan pekerjaan. Iya. Nah, mungkin nih Kak, dari Mandarin terus kayak mungkin ada pilihan-pilihan yang lain. Bagaimana sih Kak pertimbangannya Kakak sehingga memilih jurusan teknik Kak? Pertimbangan saya itu karena saya banyak mencari bahwa teknik ini berarti lulusannya cepat ya. Pada saat lulus itu saya bisa diterima bekerja dengan cepat, dan gimana ya, sama itu nggak boleh benar. Tadi pertanyaannya apa? Nah, mungkin nih Kak, kan banyak pertimbangan jurusan mungkin dari ayah Mandarin, terus mungkin ada list-list yang jurusan lain. Apa sih Kak yang membuat Kakak yakin untuk memilih jurusan teknik? Awalnya tuh saya agak masih kurang yakin, tetapi karena saya melakukan banyak pertimbangan, saya melihat beberapa jurusan, bagaimana pada akhirnya saya memilih jurusan yang sekarang saya jalani karena saya mengingat ada kakak saya yang juga di mana lulusan mesin. Di situ saya beranggapan bahwa ada beliau yang setidaknya nanti bisa membantu saya dengan mata kuliah saya yang mungkin saya akan sulit untuk mengerti atau memahami. Akan tetapi pada kenyataannya, selama saya menjalani perkuliahan sampai sekarang, adapun kesulitan yang saya alami itu juga saya tidak bertanya kepada beliau karena saya merasa saya masih bisa mengatasi hal tersebut. Nah, mungkin Kak dari pilihan tersebut apakah memang betul-betul pilihan dari Kakak sendiri? 50-50 sih Kak, karena saya berpikiran oh iya saya bisa, dan meskipun ada keraguan itu, tapi dalam pikiran saya karena memikirkan pendapat dari orang tua saya, jadi itu setengah dari diri saya dan setengahnya juga saya memikirkan pendapat dari orang tua saya. Oke, jadi yang bisa saya rangkumkan sementara Kak,
jika Kak merasa kebingungan dengan masa depan nih Kak. Nah mungkin juga tadi ada beberapa hal yang menyenangkan dan kurang menyenangkan selama semester 1 dan 2. Terus Kakak juga punya banyak pilihan nih Kak, mungkin dari pilihan orang tua, terus pilihan juga Kak sendiri. Tapi dalam pemilihan jurusan Kakak mengatakan bahwa 50-50%. Jadi ada pilihan sendiri dan pilihan dari pendapat orang tua nih. Nah mungkin Kak setelah menjalani kuliah beberapa semester yaitu semester 2, bagaimana sih Kak pendapat Kakak tentang jurusan yang Kakak jalani sekarang? Pendapat saya tuh kurang, untuk diri saya Kak, kurang berkesan untuk saya. Mungkin bisa diceritakan Kak kurang berkesan ini seperti apa? Itu seperti yang pertama yang tadi saya bilang Kak, dari teman-teman yang memang agak kurang mendukung dalam kerjasama, yang sulit diajak bertukar pikiran dan lain-lain. Yang kedua itu juga ini mungkin mencakup senioritas Kak, tapi bukan yang bagaimana-bagaimana, bukan untuk masalah yang kami diapakan, tapi yang membuat saya itu karena pada saat kami dikumpul sama senior kami, itu kami hanya dikumpulkan dalam satu ruangan yang dimana itu banyak menyita waktu saya. Itu sangat membuang-buang waktu karena sebenarnya waktu itu bisa kami gunakan untuk melakukan beberapa hal yang lebih produktif, tetapi karena kami disuruh kumpul dan tidak ada materi atau masukan dan pendapat apapun yang diterima oleh kami, itu membuat saya lumayan muak karena pola itu terus berulang pada kami maba sampai saat ini Kak. Dan juga yang menurut saya agak kurang itu karena ada beberapa mata kuliah yang dimana dosennya itu jarang masuk, dan dimana ada beberapa dosen yang juga sudah sakit-sakitan dan hanya meminta untuk absen aja, untuk checklist, dan nanti pada saat ujian pun kami tidak ujian, hanya tanda tangan saja. Dan di mana beberapa mata kuliah tersebut itu sejujurnya itu sangat penting untuk jurusan kami Kak, tapi karena kendalanya di dosen itu, karena ada yang sakit, ada yang memang karena menjabat tinggi, jadi waktunya itu selalu tidak tepat, dan kadang banyak mata kuliah beliau yang kosong. Jadi pada saat ujian itu kami agak kesusahan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dimana karena dosen-dosen tersebut tidak memberikan pelajaran gitu Kak, materi. Dan untuk beberapa lab yang dimana seharusnya asisten-asisten yang membimbing kami itu bisa sebelum lab berjalan, mereka bisa memberikan arahan kepada kami bagaimana awal mula A, B, C kami mengerjakan hal tersebut, tetapi kami hanya disuruh langsung saja, yang dimana kami itu belum tahu apa-apa Kak, karena itu juga bersangkutan sama dosen, dimana saya bilang dosen yang beberapa tidak hadir atau memiliki kesibukan, itu mata kuliahnya itu sangat penting untuk lab kami, tetapi karena kendala itu juga membuat kami tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Jadi pada saat
di mana asisten mengetahui situasi tersebut, mereka harusnya bisa untuk menjelaskan kami bagaimana caranya berjalan di lift tersebut, tapi mereka hanya seenaknya hanya langsung saja tanpa kami memiliki dasar-dasar yang menjadi patokan gitu. Oke, kita itu mungkin pengalaman yang kurang mengenakan atau kurang cocok nih Kak. Mungkin kalau dilihat dari sisi lain ada tidak Kak? Kayak mungkin yang membuat Kakak merasa cocok dengan jurusan ini. Ada Kak, itu namanya kalau mata kuliah kami tuh menggambar teknik. Di situ kami sebenarnya seharusnya kami itu sudah menggunakan komputer, tetapi karena peraturan bahwa tangan kami juga harus ikut andil, di situ kami menggambar Kak, kami menggambar beberapa mesin, mengarsir, dan itu melatih tangan saya untuk menggambar. Jadi di situ saya merasa agak menyenangkan gitu. Oke, berarti ada pengalaman yang Kak cocok juga ya. Iya. Dan mungkin berikutnya Kak, siapa sih Kak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan jurusan yang Kakak pilih sekarang? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Ayah sih Kak, karena beliau sangat berharap saya bisa bekerja di perusahaan yang dimana bayangan beliau itu sangat bagus dan berjangka panjang. Jadi saya juga mengambil keputusan hal tersebut karena saya memikirkan beliau. Nah mungkin nih Kak pada saat menerima saran atau pendapat bagaimana sih Kak perasaan Kakak saat itu? Perasaan saya pada saat itu flat aja sih Kak, karena karena beberapa tahun belakangan sebelum saya bisa mengambil keputusan untuk berkuliah itu ada perasaan yang dari awalnya saya excited untuk berkuliah, sampai ada titik di mana saya sudah merasa biasa saja, dan perasaan yang saya alami itu sampai sekarang hanya merasa flat saja Kak, karena saya cuma sekedar kayak oh iya saya sudah bisa mencapai apa yang sebenarnya saya inginkan, yaitu saya ingin berpendidikan. Jadi ketika masukan itu datang, saya hanya menerimanya begitu dan saya ikut mempertimbangkannya saja Kak. Oke. Nah, pada saat menerima saran dan pendapat tersebut nih Kak, apakah itu membantu Kakak dalam mencari jalan keluar atau malah sebaliknya Kak? Itu lumayan membantu sih Kak. Karena pada saat posisi itu saya berpikir oh ya mungkin itu akan membantu saya karena saran dari beliau itu memang memang bagus Kak. Tapi memang agak lumayan jauh dari apa yang sebenarnya saya minati, tapi karena saya merasa itu juga akan menguntungkan saya ke depannya, jadi saya merasa itu cukup. Nah, kalau dari pendapat Kakak nih, kalau dibandingkan nih Kak, dari keinginan sendiri maupun keinginan orang tua itu, yang mana yang paling besar dalam mempengaruhi keputusan? Gimana Kak? Misalnya nih Kak, pendapat dari orang tua dan kemauan Kakak sendiri nih yang mana sih kalau bisa dibandingkan, yang mana pengaruhnya itu paling besar dalam Kakak memilih keputusan jurusan kuliah? Orang tua sih Kak. Tuh, mungkin bisa diceritakan Kak? Yang itu saya bilang Kak awalnya karena sebenarnya pada saat itu kan beliau mengatakan untuk mengambil kursus ini untuk masuk di perusahaan ini atau mengambil mata kuliah yang bisa bekerja di perusahaan ini, itu
gimana Kak, itu pada akhirnya mempengaruhi pikiran saya untuk bisa menyenangkan beliau gitu. Tetapi ibu saya awalnya tuh bertanya, yakinkah untuk mengambil ini, kenapa tidak ambil di bagian kesehatan saja supaya bisa apa ya Kak, supaya bisa membantu orang gitu di kesehatan supaya kayak kakak ini gitu. Saya bilang kayaknya kalau memang untuk kesehatan saya kurang minati Kak, karena saya memang tidak terlalu suka hal-hal yang berbau kesehatan. Jadi mau tidak mau keputusan yang saya ambil itu saya pertimbangkan dengan pemikiran dan beberapa perkataan yang ayah saya berikan. Mungkin berikutnya nih Kak, kalau membayangkan diri Kakak setelah lulus dari jurusan ini, pekerjaan apa sih yang Kakak akan lakukan? Mungkin saya akan gimana ya? Sejujurnya itu belum terbayang sih Kak sampai untuk sekarang ini. Oke. Nah, kalau saya bisa tanyakan sih Kak, menurut apa sih Kak cita-cita Kakak yang Kakak paling cita-citakan? Ya itu tadi Kak, menjadi fashion designer. Nah, mungkin berikutnya Kak, apa sih yang membuat Kakak khawatir menjalani kuliah? Seperti tadi Kakak bahkan merasa bingung ketika motivasi turun. Nah, apa sih yang paling Kak khawatirkan dari hal tersebut? Membuat saya khawatir itu dengan adanya kekhawatiran saya sendiri, dengan saya terus meragukan diri saya sendiri, itu membuat saya takut di mana karena kalau kayak saya ragu terus menerus, takutnya diri saya tiba-tiba merasa down dan pada akhirnya saya tidak mampu menyelesaikannya Kak. Oke. Nah, biasanya ketika rasa ragu itu muncul, apa sih Kak yang biasa Kakak lakukan? Mungkin saya lakukan, saya berdiam diri sejenak, saya memikirkan lagi hal tersebut dan saya kadang mencari beberapa hal yang bisa membuat pikiran saya tersadarkan kembali bahwa apa yang saya ragukan sekarang ini mungkin wajar saja, tetapi jikalau dikhawatirkan terus-menerus, itu juga akan menghambat beberapa hal yang seharusnya sudah saya jalani. Jadi saya jalani saja dengan keraguan tersebut, tetapi di mana sambil saya mengurangi beberapa pikiran yang sebenarnya atau seharusnya belum saya pikirkan sampai saat itu. Nah, mungkin nih Kak, kalau melihat perjalanan Kakak sampai sekarang nih Kak, menurut Kakak apa penyebab atau faktor utama yang Kakak masih ragu terhadap pilihan jurusan atau masa depan? Yang membuat saya ragu itu karena saya masih agak setengah untuk menjalani perkuliahan ini Kak. Setengah menjalani ini Kak, faktor penyebabnya apa sih Kak? Faktor utama. Setengahnya itu gimana ya Kak, berada di jurusan yang sekarang itu kan agak bertolak belakang sekali dengan apa yang sebenarnya saya inginkan. Jadi itu salah satu pemicu yang dimana saya harus menyesuaikan diri saya Kak untuk jurusan sekarang. Apa sih Kak dampaknya untuk Kakak sendiri? Dampaknya itu kadang ada di mana
rasa motivasi saya untuk berada di jurusan ini tuh kadang menurun, tapi kadang saya juga mencoba untuk beberapa hal untuk menaikkan semangat saya lagi untuk berkuliah. Oke, nah apa sih Kak yang paling Kakak butuhkan agar bisa lebih yakin dalam merencanakan masa depan atau karir ke depannya? Mungkin dukungan sih Kak, Oke, dukungan seperti apa nih Kak? dukungan ketika dimana saya merasa ragu terhadap apa yang saya jalani sekarang, bahwa mungkin keraguan itu cuma datang sesaat saja, saya pun tidak tahu. Jadi saya membutuhkan beberapa orang yang bisa meyakinkan saya dan membuat semangat saya terus membara gitu Kak. Oke, jadi rangkuman dari cerita Kakak ini Kak, mungkin tadi Kakak sudah menceritakan bahwa Kakak itu sekarang semester 2, di mana ada beberapa kecocokan atau pengalaman yang kurang menyenangkan lah dalam perkuliahan. Di mana tadi saya juga sudah mengidentifikasi nih Kak masalah utama karena mungkin jurusan yang Kakak pilih sekarang adalah bukan jurusan yang Kakak sangat minati nih Kak. Jadi itu membuat dampaknya mungkin Kakak biasa merasa ragu, terus juga motivasi juga biasa menurun. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya tanyakan di sesi konseling tahap 1 ini. Nah, mungkin sebelum pengakhiran Kak ada yang ingin Kakak sampaikan atau apa Kak? Nggak ada sih Kak. Oke, baik Kak. Saya ucapkan terima kasih atas keterbukaan Kakak dan mungkin kita akan bertemu pada tahap sesi kedua selanjutnya Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini setelah menjalani sesi sebelumnya Kak, di sini saya akan memberikan alat tes. Nah, di mana alat tes ini tuh untuk melihat apa sih minat Kakak dalam suatu pekerjaan dan di mana tugas Kakak sangat sederhana. Pertama, Kakak bisa mengisi biodata terlebih dahulu. Nah, di sini ada A sampai I dan ada pilihan terakhir. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan terlebih dahulu A sampai I. Nah, di mana Kakak akan mengerjakan sesuai urutan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, di sini Kak ada 12 kolom di mana Kakak akan mengurutkan nih Kak pekerjaan yang paling Kakak sukai dan paling tidak sukai. Dan di mana pekerjaan yang paling Kakak sukai itu berada di nomor 1 dan 12 itu paling tidak Kakak sukai. Nah, mungkin di bagian sini Kak, 3 pekerjaan ini tuliskan pekerjaan yang Kakak paling minati walaupun tidak ada di dalam kolom A sampai I Kak. Nah, mungkin sebelum pengerjaan ada yang Kakak ingin tanyakan atau masih bingung Kak? Oke, baik. Baik, terima kasih sudah mengisi lembar tesnya. Saya ucapkan terima kasih Kak. Kita akan bertemu ke sesi atau tahap kedua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.